Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi dengan aku, Ratri Larasati. Setelah kemarin kita membahas hantu-hantu yang ada di Yogyakarta, kali ini kita akan membahas hantu-hantu yang berada di kota Bandung. Kota yang punya tempat-tempat angker yang cukup terkenal ini ternyata juga memiliki hantu-hantu yang cukup dikenal masyarakat. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja yuk, kita mulai bahas. Yang pertama adalah hantu Nancy dari SMA N 3 dan 5. Hantu Nancy ini adalah hantu noni Belanda cantik yang berpakaian serba putih ala kolonial Belanda. Dia sering menampakkan dirinya tidak hanya pada malam hari, tapi juga pada saat jam-jam sekolah. Banyak versi yang menceritakan tentang awal mula hantu Nancy ini. Ada yang mengatakan kalau dia meninggal setelah dinodai pria tidak bertanggung jawab. Dan ada juga yang mengatakan kalau hantu Nancy ini sebenarnya mengakhiri hidupnya sendiri. Hantu Nancy ini katanya bakal muncul jika kalian sedang membahasnya. Tapi ada juga yang bilang kalau kalian mau lihat sosok Nancy, kalian harus memutari sekolah sebanyak 3 kali. Dan Nancy akan muncul di salah satu jendela yang terbuka. Lanjut ke hantu berikutnya, yaitu hantu boneka Uci dari Jalan Siliwangi. Hantu gadis kecil ini sering menampakkan dirinya di area pohon di sekitar Jalan Siliwangi, yang katanya dia suka menyapa para pengendara yang melintas sambil membawa boneka kesayangannya. Ini boneka buat kamu. Kisah awal hantu Uci ini terjadi pada saat tahun 1980, di mana dia dan keluarganya mengalami musibah hingga satu keluarganya harus meninggal dunia. Dan akhirnya Uci bergentayangan sambil membawa boneka kesayangannya. Sejak kejadian itu, orang-orang sekitar ada yang meletakkan boneka di tempat yang Uci sering menampakkan dirinya agar tidak mengganggu orang-orang. Wah, jangan pernah berani bawa boneka yang ada di sana ya. Kalau nggak mau, nanti jadi kayak gini. Oke, berlanjut ke hantu selanjutnya, yaitu patung Pastor Verbrack dari Taman Maluku. Patung monumen ini ternyata menyimpan kisah mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, seperti halaman buku yang katanya berubah-ubah, hingga ada yang merasakan jika patung ini akan menoleh ke siapa saja yang berjalan di dekatnya. Tidak ada yang aneh dengan kisah Pastor Verbrack ini. Pastor Verbrack ini adalah pastor yang tak hanya dikenal dengan memberikan hiburan dan siraman rohani kepada prajurit di medan perang, tapi juga dikenal sangat peduli kepada anak-anak. Namun, rumor mulai bermunculan jika jasad pastor tersebut dikuburkan di bawah patung monumennya, dan konon patung ini bisa bergerak dengan sendirinya.
Bahkan, ada yang mengatakan jika patung ini terkadang bisa berjalan sendiri. Wah, menurut kalian gimana nih? Apa benar patung tersebut bisa bergerak sendiri? Oke, hantu berikutnya yaitu prajurit tanpa kepala dari Jalan Tongkeng. Sosok hantu kepala buntung yang memakai pakaian tentara Belanda ini suka menampakkan dirinya pada malam hari, mengelilingi kawasan Taman Pramuka hingga Jalan Tongkeng untuk mencari kepalanya yang hilang. Sosok hantu ini dikisahkan dulunya ia adalah seorang tentara Belanda yang tewas akibat peperangan yang sekarang bergentayangan pada malam hari sambil menunggangi seekor kuda. Katanya, penampakan hantu itu akan langsung muncul jika kita meniup fluid di kawasan tempat angker itu pada malam hari. Maka, hantu prajurit tersebut akan menghampirimu. Wah, hati-hati ya kalau kalian manggil hantu yang satu ini. Takutnya nanti malah kepala kalian yang dipakai buat gantiin kepala dia yang hilang. Oke, hantu berikutnya yaitu hantu ambulans dari Baureksa. Hantu-hantu ini adalah sebuah mobil model lama yang sudah berkarat dan catnya sudah terkelupas, yang dulunya sempat dipakai sebagai mobil ambulans seperti biasanya. Namun ambulans tiba-tiba berubah sejak sedang mengantar keluarga yang kecelakaan menuju rumah sakit yang sayangnya korban yang berada di dalam mobil ambulans ini ternyata tidak ada yang bisa diselamatkan. Sejak kejadian itu, mobil ini tiba-tiba terparkir dengan sendirinya di rumah sekitar Jalan Baureksa. Dan anehnya, mobil ambulans ini terkadang bisa menyala dengan sendirinya. Oke sobat, itulah hantu-hantu yang berada di Bandung. Ternyata, selain memiliki tempat-tempat yang seram, Bandung juga memiliki hantu-hantu yang seram juga ya. Apa kalian pernah bertemu dengan hantu-hantu yang sudah kita bahas tadi? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.